Amanda mematut diri di depan kaca, mencoba melihat dan menilai penampilannya, sebelum memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Arka. "Udah siap, men?" tanya Arka yang baru saja masuk ke kamar. "Iya," jawab Amanda kemudian. Arka memperhatikan wanita itu, yang hanya mengenakan dress hamil selutut berwarna biru pastel. Dipadu sebuah blazer hitam dengan bahan yang tidak terlalu tebal. Ia juga memakai sebuah sendal yang flat. Arka tersenyum. "Kamu cantik," ujar Arka pada istrinya itu. Amanda balas tersenyum, ia lalu mengambil tas tangan miliknya dan kian mendekat ke arah Arka. "Kalau nanti aku dimarahin ibu kamu gimana? Aku yang akan jadi perisai buat kamu, biar aku aja yang dimarahin. Kan aku suami kamu." Keduanya lalu sama-sama tersenyum. Sesaat kemudian mereka pun meninggalkan penthouse. Di sepanjang perjalanan, Arka seperti dirasuki sebuah ketakutan. Pasalnya ia takut jika Amanda nanti tidak nyaman berada di rumahnya yang sederhana. Ia takut wanita itu akan menunjukkan sikap yang membuat kedua orang tuanya tersinggung. Mengingat Amanda adalah perempuan sukses kaya raya, ia mungkin saja risih berada di kawasan yang terbilang mirip dengan perkampungan. Meski ia bertekad untuk menjadi perisai dan membela sang istri, jika ibunya marah-marah. Namun Arka juga tak ingin orang tuanya berakhir tersinggung ataupun sedih. Ia lebih banyak diam dalam perjalanan kali ini, lantaran hal tersebut sangat menyesakan pikirannya. "Kak, ini benar di sini?" tanya Amanda ketika mereka telah sampai tepat di depan rumah Arka. Amanda melihat ke sekitar, ia bertanya untuk memastikan apakah alamat yang mereka tuju itu benar atau tidak. Namun Arka malah menangkapnya dengan cara berbeda. Ia mengira Amanda merasa tak suka menginjakkan kaki di tempat tersebut. "Iya, men. Maaf ya tempatnya begini," ujar Arka dengan nada seperti minder. "Ya nggak apa-apa, aku bukan mempermasalahkan hal itu. Aku nanya benar apa nggak lokasinya di sini. Abisnya dari tadi kamu diem aja ditanyain Pak Darwis." "Hah, emang iya?" Arka tak menyadari jika dirinya lebih banyak bengong di perjalanan tadi. "Tanya noh Pak Darwis," ujar Amanda. Pak Darwis pun tertawa. "Sudah Mas Arka, jangan tegang begitu. Hadapi aja dengan berani," ujarnya kemudian. Arka pun mengangguk. "Iya, Pak," jawabnya. Arka keluar dari mobil, ia lalu membuka pintu sebelah dan membantu Amanda. Tampak ibu, ayah tirinya, beserta Rianti sudah ada di depan teras. "Itu kayaknya tante-tante yang memelihara si Arka," ujar Bu Mawar, yang saat ini sedang mengintip bersama grup lambe nyinyirnya di suatu sudut. "Itu si Arka ngebantuin karena denger-denger lagi bunting," ujarnya lagi. Arka menutup pintu mobil dan menggandeng Amanda. "Itu teh bukan tante-tante atau Bu Mawar. Cantik begitu, kalah cantik Bu Mawar mah," ujar salah satu personel grupnya, yang kemudian diberi hadiah oleh Bu Mawar berupa keplakan di kepala. "Au, sakit atuh Bu Mawar." Arka dan Amanda refleks menoleh, namun Bu Mawar dan yang lainnya menunduk. Mereka bersembunyi di balik pagar yang terbuat dari tanaman. "Set, jangan berisik atuh," ujar Bu Mawar. Mereka terus memperhatikan Arka yang kini berjalan perlahan ke arah keluarganya, dengan harap-harap cemas. Keluarga Arka terlihat dingin, namun semakin keduanya mendekat, semakin lebar pula senyum yang terkembang di bibir mereka. "Bu." Amanda menyapa ibu Arka dan langsung mencium tangannya. Arka sendiri terkejut dengan sikap istrinya itu. Ia sudah mengira bahwa Amanda akan bersikap layaknya orang asing pada ibunya. Namun Amanda bersikap seolah ibu Arka adalah ibunya sendiri. Hal tersebutlah yang membuat ibu Arka menangis haru, lalu memeluk sang menantu. "Selamat datang di rumah, Arka," ujar ibu Arka seraya tersenyum menatap Amanda. Amanda pun balas tersenyum, lalu mereka berpelukan kembali.
Tak lama setelah itu, Amanda gantian mencium tangan ayah tiri Arka. Untuk pertama kalinya, ayah tiri Arka menatap menantu yang sudah membantu biaya pengobatannya tersebut. Tak lama Rianti pun mencium tangan sang kakak ipar. "Ayo masuk," ajak ibunya pada Amanda dan Arka kemudian. Amanda menoleh pada Pak Darwis. Pak Darwis pun membuka bagian belakang mobil. "Bentar ya, Bu," ujarnya kemudian. Amanda mendekat ke arah mobil diikuti Arka. "Ada apaan, men?" tanya Arka heran. "Ini bawa, Kak. Buat ibu, bapak, sama adik kamu," ujar Amanda mengeluarkan beberapa box cake yang entah kapan ia beli. "Kapan kamu beli semua ini?" tanya Arka semakin heran. "Tadi pagi aku minta tolong Pak Darwis sama Anita. Masa kita kesini nggak bawa apa-apa, namanya berkunjung ke orang tua." Amanda berlalu begitu saja dari hadapan Arka dan menyusul ibu mertuanya. Sementara Arka kini tertegun seraya tersenyum, sikap Amanda sangat di luar ekspektasinya. Ia sudah mengira jika perempuan itu akan bersikap sombong pada keluarganya. Namun ternyata tidak sama sekali, ia malah terlihat seperti wanita biasa yang tengah mengunjungi mertuanya. "Ini apa, Nak?" tanya ibu Arka pada Amanda. "Ini buat ibu sama bapak dan Rianti, masih ada lagi di belakang," jawab Amanda kemudian. "Lain kali nggak usah repot-repot, kan di sini juga ibu masak buat kalian," ujar ibu Arka lagi. "Nggak apa-apa, Bu," jawab Amanda. Bantuin mbakmu. Kasian dia," ujar ibu Arka. Rianti pun meraih buah tangan yang ada di genggaman Amanda dan membawanya ke dalam. "Jadi, kamu itu sudah hamil berapa bulan?" tanya ibu Arka, ketika mereka semua sudah berada di ruang keluarga dan Pak Darwis sendiri sudah pulang. Amanda duduk di sisi Rianti, sedang Arka berada di sisi ayah tirinya. 6 masuk 7, Bu," jawab Amanda. "Hah?" Ibu Arka, ayah tirinya, dan Rianti kaget. "Ibu pikir kamu udah 9 bulan. Emangnya Mas Arka nggak cerita, Bu, kalau anak kami kembar?" "Hah, kembar?" Mereka semua kaget sekaligus gembira. "Serius, Kak? Anakmu kembar?" tanya ayah tirinya pada Arka. Arka pun tertawa kecil lalu mengangguk. "Iya, Pak," jawabnya kemudian. Ibunya menarik nafas, ia dan Rianti saling tersenyum satu sama lain. "Ya sudah pada makan dulu, ayo," ujar ibu Arka. "Nanti kita lanjut ngobrol," lanjut wanita itu. Mereka kemudian beranjak. Arka langsung mendekat pada Amanda dan berbisik di telinganya. "Mas Arka," ledeknya kemudian. Tadi tuh aku keceplosan," ujar Amanda sewot. "Coba ulangi lagi, aku mau denger." "Mas Arka, coba." Nggak mau." "Apaan sih?" Amanda ngambek. Arka tertawa. "Opa Arka, coba." "Opa." Opa Nasar Kiyowo," ujar Amanda kesal di telinga suaminya itu. Ia lalu berjalan ke ruang makan, meninggalkan Arka yang tertawa melihat tingkahnya. "Amanda suka nggak sama bebek goreng?" Ibu Arka bertanya, ketika mereka semua telah berada di meja makan. "Amanda, Amanda melirik ke arah suaminya. "Amanda belum pernah makan, Bu," jawabnya jujur. "Berarti kamu harus cobain ini salah satu kesukaannya Arka. Selain sambal goreng teri pedas manis, bebek goreng serundeng. Itu enak loh, Amanda," ujar ayah Arka kemudian. Amanda pun mengambil potongan bebek tersebut. Ia cuek saja makan menggunakan tangannya, tanpa sendok ataupun garpu. Iya Bu. Enak banget," ujar Amanda seraya melahap bebek goreng tersebut, dengan nasi dan sambal. "Mbak Amanda nggak apa-apa gitu, makan pakai tangan?" tanya Rianti seraya memperhatikan. "Ya kan emang makan harus pakai tangan, masa pakai kaki?"
Seloro Amanda seraya tertawa kecil pada Rianti. Rianti pun ikut tertawa. Kirain orang kaya, nggak mau tangannya kotor. Ujar Rianti lagi. Ti. Arka melotot pada Rianti, Amanda makin tertawa. Kan cuma nanya, Mas. Penasaran gitu, gimana orang kaya makan? Amanda hampir tersedak karena terus tertawa. Ya sama aja, Ti. Mau kaya, miskin, makan tetap aja harus pakai tangan. Sendok juga dipegangnya di tangan kan? Iya juga sih. Ujar Rianti. Amanda terus makan dengan lahap, sampai kemudian ia menyadari jika nasi dan lauk di piringnya sudah habis duluan. Amanda menatap yang lainnya bahkan baru setengah. Jujur ia masih merasa lapar, namun tak enak untuk mengambil lagi. Ini kali pertamanya ia datang ke sini. Nambah lagi, Amanda. Ujar sang ibu mertua. Amanda melihat ke arah Arka. Udah nambah aja, gak apa-apa. Tukas Arka kemudian. Suaminya itu juga tahu jika ia masih lapar. Udah kok Bu. Amanda merasa tak enak. Udah nggak apa-apa, ibu masak banyak sengaja buat kalian. Sang ibu mertua menambahkan nasi dan lauk yang banyak di piring Amanda. Bu, udah cukup. Amanda makin tak enak hati. Udah nggak apa-apa, ibu juga pernah hamil kok. Waktu hamil Arka aja, ibu makan kayak kesetanan. Apalagi kamu yang isinya 2, udah nggak usah malu-malu. Detik berikutnya, Amanda pun membuang rasa malunya dan makan sebanyak yang ia mau. Maafin Amanda ya Pak, Bu, Ti, kalau malu-maluin. Ujarnya kemudian. Mereka semua pun tersenyum memperhatikan wanita itu. Udah, pokoknya apapun yang kamu mau. Makan, jangan ditahan. Amanda mengangguk dan melanjutkan makan. Usai makan ia ikut membantu membereskan meja dan membawa piring kotor ke belakang. Sudah Amanda, kamu istirahat aja sana. Ujar Ibu Arka. Ia merasa tak enak menantunya itu ikut bergerak. Jangan, Bu. Nggak apa-apa biar Amanda aja yang cuci piring. Jangan nak, sudah. Ada Rianti yang bisa ngerjain semuanya. Iya Mbak, udah nggak usah. Rianti turut menghentikan Amanda, karena sama merasa tak enaknya dengan sang ibu. Bahkan lagi hamil, istirahat aja di kamar. Lanjut gadis itu lagi. Tapi Amanda nggak enak, Bu. Amanda kembali berujar. Sudah, nggak apa-apa. Kak, Arka. Sang ibu memanggil Arka. Iya, Bu. Arka ke belakang. Bawa istrimu ke kamar, suruh istirahat. Ujar ibunya kemudian. Iya Bu. Amanda pun hanya menurut saja, meski masih ada perasaan yang tak enak di hatinya. Pada malam sebelum keberangkatan mereka ke kediaman orang tua Arka. Sejatinya Amanda tak bisa memejamkan mata dengan mudah. Sebab ia terpikir apa yang akan terjadi besok. Bagaimana kalau kedua orang tua Arka murka padanya, terutama sang ibu. Ia tak dapat membayangkan bagaimana seorang ibu berteriak, mencecar dengan penuh kemarahan terhadap dirinya. Sebab ia tak mungkin bisa melawan, meski ia memiliki power untuk itu. Yang akan ia hadapi besok bukanlah seorang klien, atau musuh yang seumuran. Melainkan ibu dari pemuda yang sudah menikahinya. Praktis seberapapun kekuatan yang ia miliki, hanyalah buah si malakama yang akan ia dapatkan jika ia memberikan perlawanan. Men, kamu nggak tidur? Arka yang sejak tadi sudah terlelap tiba-tiba menyapa Amanda. Amanda sendiri kaget melihat suaminya itu terbangun. Kok kamu bangun, Kak? Ia balas bertanya. Ia kebangun, biasakan orang kebangun kalau lagi tidur. Ujar Arka. Padahal sejatinya ia memang tak terlalu nyenyak, karena sama memikirkan bagaimana besok. Ia juga menaruh beberapa kekhawatiran yang enggan ia bicarakan. Sebab takut akan menambah beban pikiran bagi Amanda. Kamu kenapa nggak tidur, lapar? Tanya Arka sambil menatap sang istri.
Enggak kok, Kak. Belum bisa tidur aja, jawab wanita itu. Amanda kini menoleh pada Arka dan membalas tatapannya. Nggak enak badan atau gimana? Lagi-lagi Arka bertanya. Ia serius soal kondisi istrinya itu. Belakangan ia sangat-sangat memperhatikan dan takut kalau terjadi apa-apa. Nggak, biasa aja, jawab Amanda lagi. Ada sesuatu yang kamu pikirkan? Tanya Arka. Amanda diam, lalu menarik nafas dan mengangguk. Soal besok, Kak, ujarnya kemudian. Kenapa emangnya? Lagi dan lagi Arka bertanya, dan Amanda kembali menarik nafas panjang. Aku takut, ujar wanita itu. Takut kenapa? Takut orang tua kamu marah besar ke aku. Aku nggak bisa bayangin, Kak. Pasti aku nggak bisa ngomong apa-apa besok. Aku nggak bisa membela diri, karena posisi aku memang salah. Kali ini Arka yang menghela nafas. Ia menatap Amanda lalu menggenggam tangan istrinya itu dengan erat. Kalau kamu ragu, kita nggak usah datang aja. Biar aku yang jelasin ke ibu kalau kamu sibuk dan gak bisa datang. Amanda balas menggenggam tangan Arka. Aku cuma lagi takut aja, bukan mau membatalkan keputusan. Kita udah terlanjur jauh dalam hal ini, dan saatnya kita membuat semuanya menjadi clear. Supaya nggak ada lagi prasangka dan lain-lain. Arka membelai kepala Amanda. Ibu itu orangnya baik, dia nggak mungkin ngapa-ngapain kamu. Percaya sama aku, men. Aku anaknya, aku tahu dia orangnya seperti apa. Walaupun ada beberapa sifat dia yang gak bagus menurut aku. Tapi ibu gak akan menyakiti orang yang gak menyakiti dia. Terlebih orang itu baru dia kenal. Arka mencoba meyakinkan sang istri. Amanda pun jadi sedikit lebih tenang kali ini. Arka menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Dan bertambah lagi rasa tenang di hati Amanda. Meski terbilang muda, namun kedewasaan Arka mampu membuat segenap keresahan yang Amanda rasakan menjadi seperti berkurang. Sekarang kamu tidur, ya? Biar besok badannya fit, biar enak jalannya, ujar Arka kemudian. Amanda mengangguk. Arka lalu menarik selimut dan menyelimuti sebagian tubuh mereka. Mau dipeluk, Kak? Ujar Amanda. Iya, ini aku peluk. Tapi janji tidur ya, jawab pria itu. Amanda kembali mengangguk, kali ini ia tersenyum. Ia menatap Arka cukup lama seperti mengharap sesuatu. Apa? Tanya Arka tak mengerti. Cium dulu, ujar Amanda. Arka pun lalu tertawa, kemudian ia mencium kening sang istri dengan lembut. Tak lama Amanda memejamkan mata, disusul oleh Arka yang juga melakukan hal yang sama. Meski setelah beberapa saat, tepatnya ketika Amanda telah benar-benar terlelap, Arka kembali pada mode keresahan seperti semula. Ia takut keadaan besok tak mendukung kedua belah pihak, hingga menimbulkan perkara baru yang nantinya akan membuat keadaan menjadi semakin runyam. Arka menarik nafas dalam-dalam. Pergerakannya membuat Amanda yang tidur dalam pelukan menjadi sedikit terganggu dan wanita itu tampak bergerak. Arka lalu mencoba bersikap tenang dan mencium kening istrinya itu dengan lembut. Tak lama rasa kantuk benar-benar menyerang kesadarannya dan Arka pun pergi tidur. Tak jauh berbeda dengan apa yang dialami Arka. Kondisi di kediaman orang tuanya juga demikian. Meski sepintas tampak telah tertidur, tetapi ibu Arka kini tengah terdiam di kamarnya, menjatuhkan pandangan ke arah dinding tempat di mana ia menghadap. Sementara sang suami telah tertidur lelap sejak tadi. Ia masih belum bisa memejamkan mata lantaran masih terpikir akan semua ini. Meski ia telah menyuruh Arka dan istrinya untuk datang, tetapi sebagai seorang ibu, tetap ia merasa semua ini begitu mengejutkan. Tiba-tiba memiliki menantu dan calon cucu, rasanya seperti tiba-tiba dikejutkan dan dipaksa oleh semesta. Entah bagaimana jadinya besok, yang jelas ia harus melewati malam ini terlebih dahulu.